Assalamualaikum Ibu Nevi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana tadi kan sudah ada Pak benar. Mualaf juga nih. Iya. Ada Pak Inson itu semua nama. Iya betul. Allah tuh. Alhamdulillah. Ini yang paling cantik sendirian nih karena perempuan sendirian. Perempuan sendirian, Masya Allah. Jadi saya ini kan masih baru dalam Islam, sementara bapak-bapak ini, ustadz-ustadz ini mereka sudah lama beriman Islam, sekaligus juga perjuangan dakwahnya kepada Islam sudah lebih lama. Saya ini baru belajar, dan insya Allah ketika ditanya apa sih yang sudah dilakukan ketika Islam, saya dulunya memang dari Protestan. Ya. Tentu dalam perjalanan untuk pendeta. Ya, saya pendeta kurang lebih 14 tahun, dan saya pikir ini perjalanan seseorang untuk mencari kebenaran. Jadi mudah-mudahan ketika ini nanti siapapun yang akan mendengarkan, ini bukan merupakan sebuah pelecehan begitu ya, tetapi saya menceritakan perjalanan hijrah tentunya sampai akhirnya saya memilih Islam. Jadi tadi sudah dengar dari bapak-bapak ini kalau saya sendiri dalam upaya akhirnya hijrah ke Islam atau kembali ke Islam itu ada perjalanan berproses ya. Prosesnya adalah mencari lalu menemukan, alhamdulillah. Dan ini akan saya ceritakan sedikit tentang pengalaman kembali. Dikit, Ibu dari etnis mana, suku bangsa mana? Oh iya, ayah saya Ambon. Iya, maka marga saya Nevi Natalia Nanlohi. Iya. Ibu saya Manado. Iya, jadi saya Ambon Manado. Nanlohi. Yang ibu. Oh, ibu Koyanso. Iya. Jadi Natalia kemudian ketika Islam diganti Amalia. Masya Allah. Iya. Jadi begini. Kadangkala kita kan tahu bahwa seseorang beragama itu warisan, ya. Jadi dia memeluk sebuah agama itu karena warisan orang tua. Jarang sekali ketika dia memeluk agama itu atau meyakini beriman kepada sesuatu itu karena dia mencari atau berproses menemukan. Nah, dalam perjalanan kehidupan saya ini, saya merupakan orang yang mencari. Ya, dalam berproses itu, dalam mencari, akhirnya saya memutuskan untuk memilih Islam. Memilih Islam sebagai agama yang saya imani. Nah, dalam berproses itu saya singkat saja karena sudah banyak tentu pengalaman-pengalaman hampir-hampir mirip saja. Tapi yang saya mau tekankan, alhamdulillah ada 3 hal lah yang saya temukan dalam berproses ini. Pertama, ketika saya memilih Islam, Islam itu adalah agama yang mudah dipahami. Jadi ketika terjadi perdebatan dalam diri saya ya tentang siapakah Tuhan, siapakah Allah, kemudian siapa yang kita harus imani, di sini saya melihat dan merasa puas menemukan jawabannya adalah di dalam Islam. Terjadi jelas bahwa ada pembeda yang sangat jelas sekali. Allah adalah Khalik, pencipta, dan yang diciptakannya itu adalah makhluk. Sudah sederhana saja, sehingga ketika ada yang bertanya saudara atau teman, kenapa kamu memilih Islam? Salah satunya, Islam itu sangat bisa saya terima secara akal saya. Tapi ini sekali lagi bukan berarti saya mencoba untuk menghina atau merendahkan agama saya sebelumnya, tidak. Ini kan pengalaman pribadi. Pengalaman, betul. Jadi yang kedua, saya melihat di sini bahwa Islam itu tidak ada kasta-kastanya. Jadi Islam itu Islam ya Islam. Dan saya sangat terpesona sekali ketika melihat bahwa mulai dari orang suku apa saja ya, ketika sholat mereka ketika belum sholat, ketika hendak memasuk sholat, ketika perintah untuk meluruskan saf,
dengan sendirinya ribuan orang itu kok bisa ya? Dengan serempak seragam ya, dan dalam waktu yang sangat singkat langsung rapi. Saya pikir nggak ada yang luar biasa seperti ini. Dengan satu komando yang jelas selain agama Islam. Itu yang saya lihat. Terus yang ketiga, ini yang membuat saya takjub sebenarnya, Al-Quran itu kok bisa dihafal. Ya, saya berpikir kenapa Al-Quran ini bisa dihafal. Bahkan seorang anak kecil, ini yang memukul hati saya, kenapa anak kecil ini bisa menghafal Al-Quran. Lalu kenapa kitab suci saya yang dulu itu kok susah untuk dihafal. Jadi susah betul ya? Iya, ya karena terjadi proses revisi. Revisi. Iya. Ada revisi ya? Ada revisi. Kitab Bible itu ada revisi. Iya, jadi Alkitab itu ada revisi. Alkitab tuh ya berubah karena mengikuti perkembangan bahasa. Ya, jadi setiap perjalanan zaman itu ada perkembangan bahasa, maka Alkitab pun mengalami pergeseran bahasa, ada yang penambahan, pengurangan dan lain-lainnya, yang akhirnya memang secara alamiah itu sulit untuk dihafal. Dan itu memang sudah pembuktiannya. Dan ini kenapa Al-Quran kok bisa dihafal. Dan akhirnya saya menemukan satu ayat dalam Al-Quran, ternyata memang Allah menjanjikan kemudahan bagi siapa saja yang mau belajar Al-Quran dan menghafalnya. Dan itu saya tidak ketemukan di dalam kitab suci saya. Nah ini akhirnya, iya kitab suci yang lama, iya Alkitab ya. Iya, pengalaman saya seperti itu. Alkitab itu itu artinya kumpulan, kitab yaitu buku-buku. Jadi kitab-kitab. Jadi Alkitab tuh kumpulan kitab-kitab ya. Ya, jadi seperti itu. Itu yang sedikit melatar belakangi saya untuk berpikir. Nah, kemudian begini lagi. Saya menemukan banyak sekali hujatan atau fitnahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mengalami sekali banyak hujatan, tapi sementara followersnya banyak. Nah ini yang saya kembali berpikir, orang kalau mengalami hujatan, fitnahan yang luar biasa, dijelek-jelekan kok followersnya banyak begitu ya. Saya juga kembali berpikir, ada apa dengan manusia ini, orang ini kenapa? Sampai akhirnya saya menemukan saya mencoba menggali fitnahan-fitnahan itu. Beliau disebut pedofilia, beliau disebut, ini salah satu saja ya, beliau disebut kelainan seksual. Sekarang begini, kalau memang orang punya penyakit pasti ada tandanya, benar nggak ya? Ya, kalau kita sakit jantung pasti kan ada tanda-tandanya, ya, indikasinya. Kalau sakit kuning pasti ada juga tanda-tanda. Nah, kalau kelainan seksual tuh penyakit nggak ya? Penyakit. Pasti juga ada tanda-tandanya, seharusnya begitu. Tapi kalau kita melihat sejarah, Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW ini, sejak beliau kecil sampai dengan usia puber, nggak pernah kita melihat dalam sejarah beliau dekat dengan wanita. Ketika beliau masuk kepada masa dewasa, ketika para orang-orang Arab jahiliyah dengan kejahilannya berpesta pora dengan wanita dan sebagainya, justru beliau tidak. Dan disitulah Allah menjaga kesucian diri Muhammad, seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, indikasi penyakit-penyakit itu nggak kelihatan. Dan ketika beliau menikah pun kita tahu bahwa beliau menganut pernikahan monogami. Nah, sampai ketika kalau memang beliau kelainan seksual, yang pertama pasti beliau menikah itu pasti nggak memilih janda, pasti memilih yang gadis, yang lebih muda. Ya. Kedua, ketika istri beliau meninggal, ya, Ibu Khadijah meninggal, pasti beliau akan segera mencari pengganti. Ya, tapi ini lama, ya, 2 tahun ya, beliau menduda. Nah, jadi tanda-tanda penyakit ini nggak kelihatan. Maka kalau ketika itu saya berpikir, berarti ini Nabi Muhammad yang difitnahkan seperti ini, tidak seperti itu. Nah, ini kalau orang mau berpikir kan pasti menemukan, harusnya berpikir bahwa tidak ada suatu kesalahan dalam dirinya Nabi. Nah, jadi fitnahan-fitnahan seperti itu merupakan
saya berpikir bahwa ini ada yang salah dari ini ada yang salah dari fitnahan-fitnahan yang dilontarkan. Sampai akhirnya saya mulai berpikir apa itu Islam. Menggali apa itu Islam, sampai saya menemukan Islam. Kenapa Islam disebut indah? Karena keindahannya itu terjadi di dalam hubungan Allah mengatur kehidupan manusia itu lengkap sempurna, dari bangun tidur sampai dengan tidur, tidak ada yang tidak diatur oleh Allah, dan semuanya itu dalam Islam. Jelas. Jadi Islam itu sempurna, Islam itu teratur, Islam itu indah, dan itu yang semua orang harus tahu, termasuk keluarga saya. Belum masuk Islam yang belum. Dan itu seringkali saya ajak dialog pada keluarga saya katakan begini, jangan pernah takut untuk berdialog dengan kami orang Islam. Karena apa? Kami tidak mungkin memasukkan kalian ke Islam, karena Islam itu hidayah dari Allah. Jadi jangan pernah takut untuk berdialog dengan Islam, karena kita tidak mungkin bisa mengislamkan, karena hidayah itu adalah milik Allah. Nah, kalau Allah tidak memberikan hidayah, sudah tetap saja orang tidak bisa akan masuk Islam. Nah, jadi itu banyak kali keluarga saya belum siap untuk berdialog. Dan insya Allah mohon doanya, pelan-pelan saja untuk bisa menyampaikan Islam kepada mereka. Dan mudah-mudahan dengan doa semua ini ada kesempatan untuk mereka. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sharekan. Lebih lanjut saat ini juga peran untuk mendampingi para mu'alaf, karena memang para mu'alaf butuh sekali pendampingan. Selain mereka labil, mereka juga butuh untuk dikuatkan ketika mereka harus bertemu dengan keluarga, menyampaikan kepada keluarga mereka sudah Islam. Maka baiklah kita yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, yang menyediakan dirinya untuk membina mu'alaf, kita mendampingi mereka itu sampai tuntas. Nah, itu insya Allah kita bisa bersinergi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.